got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole guys, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang beranggotakan 3, yaitu Meme Fadila Afifatul Riza, saya Siska Amalia, dan Salsa Nanda. Hakikat manusia dalam agama Islam. Hakikat manusia dari beberapa pandangan. 1. Pandangan ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk yang sangat menarik karena sejak dahulu hingga sekarang ini menjadi objek studi penelitian oleh ilmuwan-ilmuwan. Hampir semua lembaga pendidikan yang ada di dunia ini mengkaji manusia, karya dan dampaknya terhadap alam dan dirinya sendiri. Para manusia ahli telah mengkaji manusia menurut bidang studinya, tetapi sampai kini para ahli belum mencapai kata sepakat tentang hakikat manusia itu sendiri. Hal ini terbukti pada banyaknya penamaan manusia itu, misalnya seperti Homo sapiens, binatang berakal, Homo economicus, binatang ekonomi, dan sebagainya. 2. Pandangan materialisme manusia hanyalah merupakan sekepal tanah dari bumi. Asal kejadiannya di bumi dia berjalan, dari bumi dia makan, dan ke dalam bumi dia kembali. Manusia tidak lebih dari kumpulan daging, darah, tulang, urat-urat, dan alat pencernaan. Akal pikiran dianggap sebagai barang benda. Manusia dianggap tidak ada keistimewaan dan hanya dapat disamakan dengan kera yang telah melalui masa panjang berubah menjadi manusia seperti kita lihat sekarang ini. Teori evolusi atau teori desendensi berasal dari makhluk satu sel. Evolusi itu berlangsung setingkat demi setingkat, membentuk sejuta jenis hewan dan 1/3 juta jenis tanaman. Binatang satu sel sebagai awal evolusi dan manusia akhir dari revolusi. Hakikat manusia menurut pandangan materialisme. Manusia hanyalah sekepal tanah dari bumi asal kejadiannya. Di bumi dia berjalan, dari bumi dia makan, dan ke dalam bumi dia kembali. Manusia tidak lebih dari sekumpulan daging, darah, tulang, urat-urat, dan alat pencernaan serta akal pikiran yang dianggap sebagai barang benda. Manusia dianggap tidak ada keistimewaannya dan hanya dapat disamakan dengan kera yang telah melalui masa panjang berubah menjadi manusia seperti yang kita lihat sekarang ini. Menurut teori evolusi, manusia berasal dari makhluk yang satu sel. Evolusi itu berlangsung setingkat demi setingkat untuk membantu sejuta jenis hewan dan 1/3 juta jenis tanaman. Binatang satu sel sebagai awal evolusi dan manusia akhir dari evolusi. Selanjutnya adalah kedudukan manusia dengan makhluk lain. Yang pertama adalah manusia dengan sebaik-baik rezeki, yang kedua adalah manusia memiliki potensi, yang ketiga adalah manusia memiliki hak dan kewajiban, yang keempat adalah manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama adalah pengembangan tidak utuh. Pengembangan tidak utuh adalah dimensi hakikat manusia akan terjadi dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama ada pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi manusia ditentukan oleh kualitas potensi tingkat manusia, layanan pendidikan yang diberikan untuk pengembangannya, keutuhan antara aspek jasmani rohani, keutuhan antara dimensi individu dan sosial, kesusilaan dan keberagamaan, antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan arah konsentris, pengembangan keempat dimensi hakikat manusia tidak dapat dipisahkan. Sedangkan melalui arah horizontal, pengembangan hakikat dimensi manusia dilaksanakan secara serempak. I'm